Pas gue ke rumah sakit, gue nemenin istri gue lahiran, terus saat anak gue lahir, alhamdulillah dikasih kemudahan. Yang pas gue angkat pertama kali tuh anak, Masya Allah kayak hilang semua rasa pusing apapun itu. Nah itu kayaknya form dari cinta yang paling nyata yang pernah gue lihat sih, anak gue. Cinta itu kadang tak ada logika, tapi emang bener. Karena cinta di saat kita cinta sama orang tua itu konsepnya beda. Cinta saat kita cinta diri sendiri itu konsepnya beda. Jadi tergantung sih. Jadi bisa diartikannya banyak tuh cinta. Cinta itu kayak rumah. Cinta itu adalah tempat di mana kamu bisa mendapatkan keteduhan, tempat di mana kamu bisa dapat sebuah kenyamanan, dan di mana kamu bisa berkeluh kesah di cinta itu. Cinta adalah jawaban. Jadi bukan cinta itu apa, tapi menurut saya semua itu karena cinta. Jadi saya begini itu karena ada cinta di dalamnya. Saya melakukan ini karena ada cinta. Kurang lebih seperti itu sih. Jadi cinta itu ya jawaban. Cinta itu anugerah yang gak pernah bisa ditukar dengan apapun dari atas. Cinta apa ya? Pemersatu dan pemecah belah lah cinta itu. Kriteria ideal berubah-berubah sih pasti ya. Karena ya berhubung dengan kita juga semakin berumur biasanya kan nambah insight baru, nambah pandangan baru. Jadi untuk kriteria itu sekarang lebih gue compactin gitu loh, kayak gue hanya mencari orang. Kalau untuk pasangan yang gue cari adalah orang yang gue yakin gue bisa ngobrol sama dia sampai gue mati. Gak ada sih. Yang penting dia cintanya ketika dia udah nemuin salah satu tujuan hidupnya dan dia tahu sebenarnya dia diciptakan di dunia ini itu untuk apa. Sebenarnya itu udah menurut saya udah ideal untuk dia tahu diri sendiri, cintai diri sendiri seperti apa. Dipuji-puji sih biasanya. Apa ya? Nggak bisa dipungkirin lah, semua orang mah pasti pengen ini ya, cari atensi lah, walau sedikit atau banyak gitu. Tapi kalau sama pasangan sendiri itu pasti beda rasanya dan apa ya, emang lebih rasanya jadi jatuhnya lebih tulus lah gitu. Dunia tuh kayak lagi berpihak sama aku sendiri ketika cinta itu bisa aku dapatkan dengan mudahnya. Kayak aku bisa mencintai diri aku sendiri, aku bisa mencintai orang yang aku sayangi saat itu. Dan cinta yang menurut aku sangat amat berkesan dalam hidupku ini adalah cinta yang ketika aku bisa quality time-nya sama keluarga, sama orang-orang yang memang aku cintai gitu. Adalah saat anak pertama gue lahir. Jadi di situ gue alhamdulillah, apalagi waktu itu kalau kita turn back time ya, itu jadi lagi pandemi bulan Maret 2020, anak gue lahir di tengah pandemi yang situasinya gawat banget. Gue pun lagi kena layoff, jadi gue tidak bekerja. Padahal harusnya gue pusing ya, harus ini itu. Pas gue ke rumah sakit, gue nemenin istri gue lahiran, terus saat anak gue lahir, alhamdulillah dikasih kemudahan. Yang pas gue angkat pertama kali tuh anak, Masya Allah kayak hilang semua rasa pusing apapun itu. Nah itu kayaknya form dari cinta yang paling nyata yang pernah gue lihat sih, anak gue.
Saya itu bisa dibilang sejak dulu punya pola hidup yang kalau kata orang Depok tuh geradakan. Kadang begini, kadang begini, kadang begini, kadang begini. Sorry banget. Saya punya pola tidur yang kadang bangun pagi, kadang tidur pagi, kadang bangun siang, kadang tidur siang. Dan itu berubah-berubah setiap hari, punya pola makan yang hancur. Semakin makanan itu terlihat kotor akan semakin appealing buat saya. Semakin greasy ya, apa sih ibaratnya kalau burger yang gak ada hukumnya, aduh. Itu akan semakin menarik dan gue tuh nggak pernah kepikiran kayak misalnya makan Caesar salad or a rainbow roll or something like that ya. Mungkin gue yakin cinta memiliki andil besar dalam perubahan gue di akhir-akhir ini, yaitu gue menjadi punya semacam keinginan atau yang dari diri gue sendiri ya, bukan yang disuruh orang, tapi untuk mengubah itu semua. Itu sudah terjadi sekitar 1 bulan lalu, yaitu gue benar-benar ngerubah pola hidup gue menjadi lebih sehat. Puji Tuhan, alhamdulillah. Saya menjadi nggak yang tiba-tiba healthy guru gitu, nggak yang gue yoga 24 jam, tapi gue tahu apa yang gue makan dan gue buang itu baik. Justru triggernya itu ketika gue mulai ditinggalkan oleh orang-orang yang gue sayang. Ditinggalkan dalam arti mereka pulang ke sana. Itu gue mengalami duka yang benar-benar nggak ada obatnya gitu. Kalau udah kangen ya udah, ya gue harus menerima kangen itu sampai kangennya hilang. Dan gue tidak mau orang yang gue sayang menerima duka itu. Banyak orang yang gue sayang, keluarga gue, pacar gue, teman-teman terdekat gue. Gue tidak mau mewarisi duka itu kepada mereka. Ya, memang umur kan semua Tuhan yang mengatur. Tapi kita kan juga punya andil untuk ngejaga badan, ngejaga hidup kita di sini lah gitu. Kita punya tanggung jawab terhadap hidup kita sendiri menurut saya. Itu sebenarnya bukan karena cinta terhadap orang lain, cinta orang tua tuh. Itu lebih cinta sama diri gue sendiri sih. Gue mencoba untuk mencintai diri gue sendiri gitu. Selama ini gue kayaknya ya kayak anak muda biasanya aja ya, jalan-jalan, main, lupa waktu lah. Kadang omongan orang tua nggak didengerin gitu. Sampai satu titik dimana gue mikir kayak ini hidupku gini-gini aja, gue mau ngapain sih? Terus ada, jadi kalau boleh curhat, jadi gue ketemu sama temen gue, cewek. Terus randomly gue suka sama tuh cewek, lalu gue ajakin nikah langsung. Jadi gue minta dikenalin, gue ajakin nikah. Terus 2 minggu kemudian, padahal gue belum kenal deket banget sama tuh orang, cuma tahu nama dan background gitu-gitu. 2 minggu kemudian gue ke rumahnya dia, langsung gue lamar ke depan orang tuanya. Dan gue cuma minta ke orang tuanya, cuma minta dukungan, doa, dan gue pun jujur, gue belum sukses, tapi gue bekerja dan niat gue baik cuma buat untuk beribadah, bukan untuk yang lain. Nah, alhamdulillahnya dikasih sambutan yang sangat baik. Singkat cerita, 4 bulan kemudian kami berdua menikah dan alhamdulillah sekarang kita udah punya 2 anak. Aku jadi bisa mengenal diri aku yang baru, mengenal diri aku yang tidak pernah mau menyerah, jadi mengenal diri aku yang yang mulai terbiasa karena bukan terbiasa, jadi menjadi diri aku yang tidak menaruh ekspektasi berlebihan terhadap cinta. 2019 gue mengalami patah hati yang cukup mendalam. Kemudian itu membuat gue saat itu tidak ingin lagi menjalin hubungan dengan orang untuk beberapa waktu. Kurang lebih selama 2 tahun lah itu. Gue benar-benar, bahkan gue sering cerita ke teman gue, kayak gue emang tidak akan merasakan cinta dari orang lain lagi gitu ya.
Dan itu semua berubah sejak gue ketemu pacar gue. Gue bersyukur karena gue bisa lagi merasakan cinta. Gue bisa mencintai seseorang lagi. Kayaknya itu deh untuk sekarang ini, gue bersyukur banget bahwa gue bisa kembali lagi akrab dengan yang namanya cinta. Waktu itu sangat singkat, jadi gunain waktu sebaik-baiknya gitu. Kayak mungkin di pandemi kemarin banyak banget yang terputus masalah komunikasi kita antara keluarga, pekerjaan, ataupun apapun itu semua ya. Tapi kalau yang bisa gue lihat dan bisa gue tangkap adalah waktu kita di rumah untuk bersama keluarga, entah itu sama orang tua, sama istri, sama anak, sama saudara, itu bisa digunain sebaik-baiknya gitu. Jadi kayak lebih menghargai waktu aja sih. Cintai waktu, karena kalau lu udah cinta sama waktu, lu bisa ngehargain waktu, ya kedepannya sih bakal baik-baik aja. Jadi jangan nyanyain waktu selamanya. Halo semuanya, terima kasih sudah menonton video kami. Jangan lupa like, komen, dan share video ini. Subscribe juga kanal kami dan nyalakan notifikasinya untuk tahu video terbaru dari Menjadi Manusia.